Oke guys, gua belum mandi tapi gue berusaha untuk bikin video. Oke, gue bersihin belek dan gua sangat seger hari ini. Kenapa? Karena gue mau bahas Himain desain gerbang keraguan atau 64, 63 dan 64. Karena gue memiliki gerbang itu. Salah satu tokoh yang mana memiliki keraguan besar adalah di dalam Alkitab. Jangan keluar dulu. Mentang-mentang gue bilang Alkitab, lu orang Muslim atau orang Buddha, Hindu, Konghucu, nggak beragama, bahkan agnostik, ateis, lu bisa belajar dari sini. Thomas, ya, ini gue hapus dulu ya. Kenapa gue pakai analogi Alkitab? Tokoh Alkitab, salah satu 12 murid Yesus namanya Thomas. Dia orang yang paling ragu dan memiliki kebingungan yang luar biasa ya, sangat ragu ya. Dari mana asalnya keraguan itu? Dari mana semua? Dari mana? Ya dari otak kiri kita gitu yang selalu menghitung matematika, rasionalisasi, dan itu adalah hal yang kelam ya. Itu adalah talenta, kebalikannya talenta sebenarnya. Gua hapus dulu bentar ya. Jadi kalau lu punya gerbang ini ya lu juga sebagai penanya handal sih. Positifnya punya kebingungan ini lu jadi kritis, bagus, ada bagusnya juga. Tapi kalau udah keberlebihan udah nggak bagus juga kan. Dia jadi penanya handal di dunia ini. Kalau lu punya tuh gate 64 dan 3, cara ceknya gimana? Lu ke Human Design atau ke Jovian Human Design atau ke Human Design Indonesia, lu bisa cek di situ kalkulatornya apa, maksudnya lu masukin tanggal lahir, jam, paling tepat spesifik lu bisa bikin jam, lu masukin input jam lu, entah pagi siang sore, kira-kira aja jam berapa, menitnya berapa, atau tanya orang tua atau tanya ke RSUD ya di mana lu dilahirkan. Kayaknya nggak mungkin banget sih, tapi pokoknya teka-teka aja. Yang namanya gate itu 1 sampai 64 dia dapat 22. Tiap manusia tuh ada dapat 20, bahkan ada yang lebih, ada juga yang di bawahnya. Jadi memiliki gate kunci namanya gene case ya kalau di istilah di Human Design. Ini agak susah, udah lama banget udah gua hapus ya. Thomas ya, kenapa Thomas ya? Tokoh Alkitab ya. Tokoh Alkitab Thomas. Ini gue nggak setuju juga. Gue pernah dibilang sama salah satu tante gue, orangnya sih sentimen ya, udah stres. Lama-lama orang tua zaman sekarang tuh kalau punya, lu tau lah kan, the power of mama. Nah itu the power of mama itu sebenarnya apa? Fenomena dimana dia punya kortisol dan hormon stresnya tinggi. Jadi dia aneh. Gue nanya doang, ada anaknya nggak? Namanya A gitu. Karena gue pakai headset, terus dia bilang gue Thomas. Karena gue bilang gini, pakai headset nggak dengeran kan? Ada gak ininya? Gue nanya 2 kali doang langsung dibilang Thomas. Padahal gue emang gak denger. Kalau emang gue denger, kurang sebenarnya denger samar-samar, gue nggak mau menerka. Cuman gue nanyain ulang. Jadi seakan-akan gue kayak bingung, gue seakan-akan kayak ragu gitu kan, meragukan dia. Dia langsung jeblak gitu aja. Gue dibilang, dasar Thomas lu. Si Thomas ini sebagai demonstrasi di mana buat orang yang ragu. Jadi orang Kristen ini jelek juga nih, jeleknya gini. Thomas lu. Lu juga kadang di hal tertentu juga lu Thomas. Di dalam sebuah kebenaran yang lain juga yang sebenarnya itu works dan itu secara ada basis saintifiknya, dikasih tahu lu Thomas gitu. Kayak begini aja mungkin yang lain langsung minggat dari video ini, lu Thomas. Gue bisa bilang gitu juga, cuman gue nggak mau bilang begitu. Oke, karena itu yang udah sifat kita. Nah jadi gue balik lagi yang ke analogi tadi itu, sebenarnya gue ada Thomasnya, ada nggak Thomasnya. Jadi gue mau bahas yang lu kenapa sih bisa jadi Thomas gitu, bisa jadi gerbang keraguan, karena kita dengar ya audio ini. Wait. Oke, gua akan ngecek
64 ya, dan 64 ini dulu kita putar ya, karena 64 ini adalah topik dari pembahasan kita ya, dan 64 ini memiliki kunci pemrograman. Nah jadi gini, human design adalah ilmu yang menggabungkan I Ching, Kabbalah, dan ilmu saintifik tentang kebintangan, kayak astrologi juga, cuma dia lebih benar-benar bunti konkretnya jelas gitu, nggak kayak astrologi zodiak lah, Gemini tuh, kalau Gemini gini-gini bisa juga, cuma ini lebih tepat karena ini menghubungkan, mempelajari kecenderungan si DNA bintang ini yang ada di dalam manusia. Jadi terciptalah ini. Jadi ada banyak, ada dari Cina, dari Barat, dari penggabungan Hindu juga, tentang cakra gitu, digabungin cakra, keren banget, semuanya lengkap di human design. Tinggal masukin tanggal lahir kalian doang sama jam, kalau bisa spesifik lebih bagus. Oke, kita dengerin ya nih human design dari G364 ya. Sebentar gua nyalain Bluetooth dulu. Oke, udah terhubung dan kita akan muter. Ntar ini pasangannya 64 ada kunci pemrograman. Jadi dari semua kunci pemrograman 1 sampai 64. Nah, manusia itu dapat 22, ada yang 18, ada yang di bawahnya juga. Itu biasanya cewek ya. Kebanyakan gue juga kelihatan kakak gue juga human design cewek. Dan gue sebagai profil challenge solver, gue sangat tertarik banget nih penjelasan kayak begini nih. Gue mempelajari sedalam-dalamnya seperti lubang tikus dan lubang kelinci, bener-bener terjun sampai dalam, udah gak bakal bisa balik lagi. Dan gue dapetin informasi itu seperti intel gitu. Nah, setiap human design tuh ada profilnya juga. Nah, gue dapet 22. Nah, kemudian dari semua 1 sampai 64 itu sebenarnya total sih 42. Kalau lu dapet 22 berarti dikali 2 aja. 22 kali 2 berarti 42. Setiap kunci dan gerbang itu memiliki penjelasan dan memiliki kunci pemrogramannya. Dan ini 64. Kita denger ya. Dia 64. Nama asli untuk gerbang 64 HUMAN desain adalah gerbang kebingungan. Gerbang Namun kebingungan. Kita akan menyebutnya sebagai sang imajinasi karena memiliki potensi. Gerbang kebingungan ya. Catat. Bingung. Tapi dia sebenarnya imajinasi. Oke, kita denger lagi. Yang mampu menggunakan imajinasi dan kreativitas untuk melampaui kebingungan. Nah, tentang gerbang 64 HUMAN. Gerbang 64 kan. Jadi di mana saat lu bisa melampaui kebingungan itu sendiri, kalian bentar ngambil bangku dulu ya. Kalian tuh dapat mengaktifkan kebalikannya gitu dari kebingungan itu sendiri, yaitu kreativitas dan imajinasi. Oke. Nah, ini menariknya nih. Pegang kacamata dulu ya. Gua cut aja ya videonya sedikit, jadi ada penjelasan supaya lo ngerti. HUMAN Design, Jinkies 64 nama arketipe, sang imajinasi potensi, menggunakan imajinasi dan kreativitas untuk melampaui kebingungan kata kunci. Gencase. Nah, orang kalau yang bingung, sebenarnya dia cuman tinggal switch doang gitu. Dari bingung, tinggal switch ke imajinasi, udah dia bakal dapat semua jawaban pertanyaan di dunia ini, ya kan? Dan dia nggak akan bingung-bingung lagi. Kita lanjut lagi. Imajinasi dan kreativitas. Kalau ada yang bilang gene keys itu artinya gene keys, berarti gen. Kita kan punya gen, DNA kita gitu. Kunci pemrogram, kunci gennya apa gitu. Kreativitas Anda, kebingungan. Penerangan nama asli, gerbang kebingungan nama di matriks desain manusia. Gerbang kebingungan definisi human design gerbang 64, transisi seperti kelahiran akan memerlukan kekuatan yang lugas untuk bisa melewati perjalanan. Tema utama, menggunakan makna pada pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan kekacauan dan kebingungan. Bakat penunjang, imajinasi dan rasionalisasi, saya memiliki kemampuan alami untuk berimajinasi tanpa batas dan akan berusaha merasionalisasikannya dengan kenyataan yang ada. Nah, kenyataan yang ada kan, jadi awal tadi dari memori, kekuatannya itu adalah dari memori, dia melihat masa lalu sebagai kekuatan. Jadi letaknya ini cakra 64 itu mahkota di atas, asna kan di sini kan. Dari sini asna. Tapi ini di atas 62 di sini. Di pundak itu kalau nggak salah, itu dia tentang penerjemah esoteris, itu keren juga tuh. Orang-orang yang punya 62 itu orang-orang yang bisa menjelaskan kompleks jadi mudah gitu. Sayangnya ada tokoh figur juga yang punya itu ya, yang lagi viral, FA ya, yang lagi perang sama Densu gitu. Perang argumen mental, gue cek dia. Nah, salah satu Dolores Cannon tuh yang bisa, yang ibu-ibu nenek-nenek tuh, dia bisa jelasin esoteris tuh, keren tuh. Kalian nonton juga tuh, itu paling the best, nomor 1 tuh.
saat ini ya. Dolores Cannon punya gerbang 62 tuh. Nah, jadi gua ngomongin 62, gua ngomongin 63 sama 64. 63, 64. Iya. Nah, ternyata 61, 62, 64, 63 sama 61 turun ke langsung 2 tingkat karena 62-nya di pundak. Sebenarnya nggak di pundak sih kalau nggak salah di sini ya, di pokoknya di otak itulah pokoknya bagian gambar. Kita nggak bahas itu ya. Nah, jadi CD itu katanya sih kalau kata Human Design Indonesia itu di Telegram ini ya saat dimana kita lagi di proses dimana kita mengalir dan penuh total, benar-benar tahu sadar betul in the present moment. Saat itu kita penuh total mengalir gitu, mengalir di dalam talenta itu. Nah, jadi CD pencerahan talenta gitu kan, imajinasi sisi kelam. Jadi waktu lagi tinggi gitu kan, udah paham tuh, bukan tinggi yang narkotika macam-macam ya, tapi alami dimana kita lagi semangat banget gitu, bersemangat, penuh energi. CD pencerahannya itu talenta, CD itu pencerahan, jadi kita tercerahkan gitu karena imajinasi dibebaskan oleh imajinasi dengan pencerahan talenta. Terus talentanya itu imajinasi, ya kan? Sisi kelamnya kebingungan. Mitra pemrogramannya adalah kunci 63. Nah, ini kan tadi gue bilang ini kita bahas 64 nih. Nah, 63 adalah kunci pemrograman supaya nggak bingung gitu. Nah, kebalikannya juga 63 juga otak kanan kan, otak kiri kalau nggak salah ya. Itu dia kunci pemrogramannya ya 64, 63, 64, 64, 63. Jadi saling berkorelasi dan menguatkan ya. Kunci gen pemrograman ya 64 dalam konteks CD menitik beratkan pada pencapaian pencerahan sebagai tujuan utama. Jadi pencerahan yang dikejar di sini. Oke. Jadi kalau orang yang bingung, kalau udah lulus dari tes kebingungan pasti pencerahan. CD, pencerahan talenta, imajinasi sisi kelam, kebingungan mitra pemrograman, kunci gen 63, kunci gen 64 dalam konteks CD menitik beratkan pada pencapaian pencerahan sebagai tujuan utama. Talenta imajinasi menjadi kunci untuk membuka pemahaman baru dan kreativitas. Sementara sisi kelam kebingungan menunjukkan potensi tantangan dalam mengatasi kebingungan atau ketidakjelasan. Nah, jadi kalau si Thomas ini bingung karena dia nggak pakai imajinasi, dia terlalu otak kiri dan rasionalisasi dan mengandalkan kekuatan dia dan bingung ya karena dia ragu. Nah, begitu dia pakai imajinasi, contohnya waktu pada saat Yesus itu diragukan mau ke Nazaret atau ke Yudea atau kalau nggak salah, dia kan dulu kemarin misalnya kejadiannya sehari ini kemarin pernah ditimbukin di Yudea, terus Yesus mau datang lagi kan 12 muridnya ngikut terus tuh. Nah, jadi janganlah Yesus kalau kata Thomas, karena kita pernah ditimpain, kita takut, ya udahlah kita mati aja lah sama-sama gitu. Udah langsung takut, udah langsung bingung gitu. Nah, itu jangan. Jadi itu akan menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan ya, sisi kelam itu. Dari kebingungan menunjukkan potensi tantangan. Itu tantangan. Sebenarnya harus dilepaskan itu, kebingungan itu karena akan menimbulkan ketidakjelasan. Jadi untuk kebalikannya adalah sebenarnya imajinasi, karena imajinasi akan menjadi membuka pemahaman baru dan kreativitas, dan dia nggak akan ngomong gitu. Oke, lanjut. Mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi melalui imajinasi. Branding, tugas Anda dalam hidup adalah menginspirasi orang lain. Inspirasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Nah, tujuan gue punya gerbang 63, ini kunci pemrograman gue 64 ini. Gue menginspirasi kalian, gue bikin video ini. Seperti yang dibilang tadi, menginspirasi orang lain dalam berbagai bentuk. Inilah bentuknya, salah satunya. Oke. Terutama jika Anda menggunakan imajinasi Anda untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan ini gue rasa belum pernah ada video seperti ini, konsepnya. Dan gue juga adalah konseptor di dalam gerbang sekian lah, gue lupa. Pokoknya ada. Terutama jika Anda menggunakan imajinasi Anda untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Konseptor tuh di gerbang Ajna, di gerbang 4 atau 24 kalau nggak salah. Terutama jika Anda menggunakan imajinasi untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Nah, ini keren banget kan. Sebelumnya, inspirasi Anda tidak selalu tentang mengubah dunia. Meskipun itu mungkin terjadi, tetapi lebih tentang menghargai setiap kesempatan yang ada dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Lo tahu di
Jadi sebenarnya bukan tentang ini ya, bukan tentang sesuatu yang belum sesuatu yang mengubah dunia. Memang tujuannya juga mungkin perubahan Tuhan itu atau alam semesta akan membawa video gue ini mengubah dunia. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya supaya gue nggak males juga sih mengambil kesempatan yang ada. Karena ini gue aja belum mandi nih. Gue udah bikin alarm tadi jam 1 pagi gitu kan. Padahal masih ngantuk banget ya, harusnya tidur 7 jam, enggak 6 jam lah atau 8 jam lah. Ini gue baru tidur 6 jam jadinya kan, 6 jam kurang gitu. Dan itu males banget rasanya kan. Tapi karena ada kesempatan, bikin alarm bunyi cetek 8.50, gue bikin alarm jam 9 kan, bikin di video ngomongin HD kebingungan, gerbang 64 Thomas gerak karena disitulah kesempatan. Makanya gue nggak mau menghilangkan kesempatan. Tujuan utamanya itu untuk menghargai setiap kesempatan yang ada, yang Mungkin Anda perlu menyamakan harapan rendah dengan harapan tinggi dalam pekerjaan Anda dan menghindari menghakimi atau mengingini. Oh ya, buat, Talenta imajinasi. buat yang bingung juga nih, ya nanti kalian baca di Human Design Indonesia ada gerbang dan kunci. Kamu cek di 64, gerbang 64 paling bawah tuh, paling terakhir. Dan kalau kalian nggak ngerti, kalian ke video ini ya. Setiap detail dari kalimat paragraf itu saya stop supaya kalian ngerti, oh ini artinya apa. Kalian ntar bisa menalar sendiri. Bagi kalian yang punya gerbang 63 dan 64 ini gampang banget, kalian bakal ngerti dan setuju, dan kalian bisa improve juga dari kata-kata saya karena ini adalah sudut pandang dari saya yang sekarang, dan itu juga masih ada hubungannya juga. Dan kira-kira intinya memang intisari seperti itu. Tapi kalian bisa mengembangkan intisari yang lain gitu. Dan setiap momennya, setiap denger ini magical gitu, ajaib banget. Digabungin dengan kepercayaan Kristen saya juga kan, dulu murtad gitu kan, sekarang balik lagi lah ibarat kata, tapi tetap nggak percaya sama orang-orang pendeta baru karena pendeta kan cuma media doang. Saya langsung ke Yesusnya gitu. Saya nggak percaya sama doktrin terlalu ribet dan jauh dari Yesus dan dari Tuhan itu sendiri, alam semesta ya kan. Ini penggabungan Kristen dan akan muncul nih kayaknya nih, agama penggabungan Kristen dan agnostik nih melalui saya kayaknya. Oke lah, nggak peduli juga itu kan yang mengubah dunia, yang penting saya kesempatan yang mungkin saya manfaatkan. Oke ya, ini tadi bahas Anda perlu menyamakan harapan rendah dengan harapan tinggi dalam pekerjaan Anda dan menghindari menghakimi atau mengingini. Nah ini makanya saya nggak mau mengingini untuk menciptakan agama baru, nggak kayak gitu juga. Saya nggak menghakimi agama lain atau doktrin lain, tapi saya harus menyamakan nih, harapan rendah sama tinggi itu sama aja sebenarnya. Harapan rendah, harapan tinggi, harapan rendah, harapan tinggi. Misalkan kita mau melakukan ini, mau hasilnya gede, kalau berharap jangan samakan aja semua harapan tinggi. Lu mau punya kaya, mau punya mobil Lexus, lu mau punya tabungan 15M, punya link banyak di seluruh Jakarta Barat, orang-orang Ciputra, orang-orang Agung Sedayu, lu pengen punya relasi seperti itu, Jarum Coklat gitu Jarum kayak gitu, Budi Hartono, lu pengen punya itu kan harapan tinggi tuh. Lu pengen punya link konglomerat di PIK gitu, di BSD gitu. Enggak, samain aja sama harapan rendah. Jadi lu ngelakuin jalan aja gitu. Jadi no expectation itu adalah kata yang bagus. No expectation, just do it. Oke, lanjut kita. Imajinasi Anda memungkinkan orang lain untuk berpikir secara berbeda, memperluas wawasan mereka, melenturkan aturan dan mengajak mereka keluar dari arus utama. Nah, inilah orang yang punya gerbang 63 ya. Kenapa gue bilang ini? Karena gue bisa membuat imajinasi gue itu membuat orang berpikir secara berbeda. Jadi otentik. Sebenarnya gue ini adalah cerminan buat mereka itu membangunkan diri mereka yang otentik dan yang asli gitu. Jadi mereka jadi berpikir berbeda dong, kayak seperti gue ini. Karena imajinasi itu sebenarnya semua yang ada di dunia ini tuh imajinasi. Gedung kita pun imajinasi dari orang tua kita kan, ya dia berhubungan seks gitu ya dari imajinasi kita, dan dia bercinta gitu. Nah gerbang paling tertinggi juga katanya sih gerbang 25, saya punya gerbang 25 ya, dimana tujuan cinta apa gitu. Dan yang punya gerbang 25 itu swingnya gila-gilaan. Pada saat periode tertentu dia tinggi tapi jatuh-jatuhnya, tapi itulah memahami tujuan cinta. Tanpa kita memahami kesengsaraan, kita tidak bisa menikmati kecinta itu sendiri. Nah itulah jadi nyambung ke situ kan. Itulah karena saya bisa membuat mereka itu keluar dari arus utama. Nah seperti yang ditulis di sini, secara berbeda memperluas wawasan mereka,
melenturkan aturan dan mengajak mereka keluar dari arus utama. Jadi gue mengajak sebenarnya gue nggak mengajak, cuman dorongan imajinasi itu akan selalu mengajak keluar dari arus utama. Arus utama itu apa ya? Doktrin, kerja keras, terus takut jadi seragam, takut dikucilkan, jadi nggak berani jadi beda. Padahal imajinasi itu berbeda, gedung-gedung nggak ada yang sama di Jakarta. Semua itu dari imajinasi arsitektur, otak kiri yang jenius gitu. Gue nggak tahu lah ya otak kanan apa otak kiri ya, 64 63, kalau nggak salah sama otak tengah juga dia kan, 64 63 61 gitu kan. Nah itu kalau nggak salah 61 tentang kebenaran batin yang hakiki ya, tentang apa tuh, gerbang keramat juga itu, sisi kelamnya ya psikosis ya, terlalu banyak pencarian kebenaran kali ya. Nah jadi gue nggak punya gerbang itu juga sih, gue juga punya adventure untuk itu sih, mungkin di gerbang 4 Asna. Jadi gue mempelajari semua juga itu, jadi ada korelasinya juga. Nah jadi balik lagi ke penjelasan tadi, yang penting itu bukan aturan teman-teman. Jadi bisa aturan itu dapat melenturkan aturan dan mengajak mereka keluar dari arus utama. Dan inilah makanya gue bilang, gue juga kebetulan gue challenge solver, gue sebutin merek, gue sebutin suatu organisasi, gereja, supaya apa, itu kan arus utama. Jadi terlalu kaku. Jadi kaku kan lawan katanya adalah lentur. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari gerbang imajinasi itu. Bahkan kalau kita hidup tanpa imajinasi, kita hitam putih teman-teman, ya kan, setuju kan? Hitam putih, nggak akan ada motor, nggak akan ada pesawat yang terbang. Dulu dikucilkan tahun 1901, The Wright bersaudara, saudara kembar itu, dia mana ada manusia bisa terbang pakai besi, burung besi kalau kata Malaysia kan, mana mungkin. Akhirnya mereka bodo amat ya kan, dibikin pesawat olang-alik gitu kan, terbang dia, akhirnya terbang, lama-lama jadilah teknologi dan dipakai di Perang Dunia I untuk memusnahkan manusia. Bayangin, ciptaan dari imajinasi orang yang pemberontak nih. Ini gerbang pemberontak juga ada di 55 59. Kan dari semua 1 sampai 64. Itu menarik banget teman-teman, kalau pelajarin. Mungkin si Wright saudara punya gerbang itu, gue juga punya gerbang itu. Sang provokasi kesadaran. Jadi bisa memprovokasi mau negatif apa positif nih. Makanya gue pilih yang positif gitu. Bisa masuk. Nah, itu makanya dia mempunyai sisi kelamnya juga perubahan sih, dari apa tuh, pencarian kebenaran tuh, pemberontakan tuh di gerbang 55 59 kalau nggak salah. Nah jadi suatu hal yang paling utama paling sih perubahan. Nah gue rasa saudara punya gerbang itu, gerbang imajinasi, gerbang 55 56 apa 59 tuh. Jadi dia memiliki punya jalur sendiri, jadi orang ilmuwan kan, jadi dikenang kan sepanjang sejarah penemuan kapal pesawat pertama kali yang udara. Jadi itu keren. Dan ini gue balik lagi, mengajak mereka keluar dari arus utama dalam hati Anda adalah seorang penyair. Nah dalam hati gue sebenarnya gue penyair juga, kayak ada melankolis juga. Nah tuh ada juga gerbang melankolis tuh. Ntar gue nggak bahas yang itu ya. Gue penyair, sebagai penyair tuh bukan penyiar ya, penyiar juga ada gue di gerbang 8 tuh, dan itu nomor 1, talenta gue nomor 1. Kalau ini 64 nih gerbang gue, talenta gue yang keberapa lah gitu ya, secara gue sadar atau tidak sadar juga sih. Oke, Anda adalah seorang penyair. Oke, benar-benar penyair. Dalam hati, Anda adalah seorang penyair. Meskipun mungkin Anda tidak menulis puisi. Menjadi seorang penyair berarti hidup tanpa menahan apapun. Nah, gue nggak mau menahan apapun nih. Selama ini gue nggak sukses, makanya gue terlalu menahan apapun yang gue mau ekspresikan. Bahkan ibu gue nih, subscriber gue selalu ngejek gue nih ya, anak lu itu keren gak usah diraguin. Gue tahu mama nonton, habis itu bakal ngejek gue, nggak usah lah kau bikin begini, gak usah lah kau begitu gitu. Lihat nih anak lu nggak jadi apa-apa udah. Gue sampai viral di mana-mana itu karena gue nggak pernah menahan apapun, seperti anak kecil. Nah itu gue juga punya gerbang itu tuh, gerbang 3 kalau nggak salah itu ya, bukan gerbang 3 sih, itu inovasi ya. Pokoknya ada
embracing the life with like chill innocent, chill like innocent gitu, memeluk kehidupan dengan kepolosan. Jadi orang yang udah punya imajinasi udah pasti nanti dia itu segala sesuatu dengan pandangan yang lembut dan membagikan keindahannya dengan orang lain gitu. Jadi otomatis dia kayak penyair gitu, merangkul. Walaupun dia bukan seorang seniman atau puitis ya, puisi ya. Nah, seorang penyair ya kan, meskipun mungkin Anda tidak menulis puisi, menjadi seorang penyair berarti hidup tanpa menahan apapun itu. Jadi ini aja baru satu tulisan ini baru salah satu kejeniusan gue gitu, yang udah lama banget gue tumpahin, apalagi setiap hari kan sebenarnya banyak bisa jadi buku sebenarnya, cuman belum ada aja publisher nih yang ngundang. Dan gue juga strateginya sebagai proyektor, dan gue seperti Prabowo juga, Human Design itu proyektor. Presiden kita saat ini ya teman-teman Indonesia, Wapres juga itu Gibran Rakabuming itu proyektor, dan Dr. Tirta juga tuh proyektor. Cuma proyektor ada 3 nih, saya tahu dari Human Design Indonesia, lihat di Instagramnya. Kredit buat Albert Lutano, salam Pak. Ada 3 tipe, klasik, mental, sama energi. Saya tipe proyektor energi yang gak ada habis-habisnya energinya sebenarnya. Nah, salahnya saya itu menerima undangan, semua undangan harusnya menseleksi undangan yang benar-benar bagus buat saya. Itu strategi saya. Nah, terus sebagai proyektor klasik tuh dia tukang nyuruh-nyuruh, biasanya nyalanya di bagian bawah gitu. Nah, kalau yang klasik kayak Dr. Titar, saya lihat dia di Asna sama di G Communication, G Centernya, dipercaya diri, bisa motivasi orang, dan suaranya beda, dan dia bisa frontal juga tuh, lebih ke ini ya, tukang suruh juga ya mungkin ya. Katanya sih gitu ya. Dia itu proyektor mental tuh nyala di situ, dan terbukti dia viral tentang kesehatan tuh, video-video shortnya muncul peng gitu kan, misalkan bahasannya lu gila gini ngomongin apalah kan, kelebihan masturbasi, kelebihan gula, kelebihan olahraga, kelebihan begadang tuh dijelasin sama Dokter Tirta tuh, dan dia sukses sebagai proyektor. Dan saya sangat bangga menjadi proyektor. Presiden kita saat ini proyektor. Dulu presiden kita Pak Jokowi seorang generator yang selalu kerja 8 jam, makanya ada slogan kerja. Sekarang udah jadi proyektor. Proyektor ini adalah pemimpin, dah cari tahu lah sendiri. 20% populasi di dunia proyektor diisi oleh proyektor. 1% paling rendah itu reflektor. Dia itu nggak nyala, semua senternya nggak nyala. Generator nyala, banyak yang nyala juga. Densu juga nyala tuh, kepala saya lihat kemarin. Seru sih ngeliat proyektor, karena saya juga challenge solver kan, merasa hidup ketika saya bisa melihat bagian chart semua orang. Jadi saya sebutin aja nih, seru banget gitu. Saya merasa hidup, jangan menahan apapun. Oke, besok saya akan terus bikin video. Lanjut. Melihat segala sesuatu dengan pandangan yang lembut dan proyektor itu bisa melihat apapun yang mereka orang lain normal bisa lihat, tapi kita bisa lihat. Nah, itu kelebihannya proyektor. Dan membagikan keindahan yang Anda juga lihat kepada orang lain. Nah, ini saya membagikan strategi dan tantangan terbesar Anda dalam hidup adalah melepaskan masa lalu. Nah, Anda perlu menyadari melepaskan masa lalu. Siapapun sih yang nggak bisa melepaskan masa lalu pasti nggak bisa move on dan nggak bisa berkembang dan baru. Jadi manusia baru kan. Makanya di Kristen juga ada terakhir baru kan. Menyadari talenta luar biasa ini. Bahkan ketika Anda mengalami penderitaan di masa lalu, itu bisa menjadi sumber pemahaman mendalam yang menjadi landasan pencarian Anda yang tak berujung. Anda mungkin sering mengalami sebenarnya yang punya gerbang 64 ini pencarian tak ada berujung ya. Memang dunia ini pun endlessness ya. Angka 8, Ouroboros yang naga, ular tuh, ular tua itu yang disebut ular tua di Kristen. Infinity atau yang dibilang infinity, lambang infinity, dan yang awal dan akhir, Alpha Omega yang disebut ini selalu mengejar buntutnya sendiri, kepala yang mengejar buntutnya nggak ada habisnya. Itulah kehidupan ini. Dan itulah pencarian saya yang tidak berujung. Tapi saya bisa memaknai semua itu dengan jangan terlalu ini apa. Kan ini tantangan saya ini harus saya sadari. Strategi dan tantangan terbesar Anda dalam hidup adalah melepaskan masa lalu Anda. Melepaskan masa lalu. Anda perlu menyadari talenta luar biasa ini. Jadi gua harus lepasin masa lalu. Yang itu bisa jadi pemahaman juga katanya nanti. Menyadari talenta luar biasa ini, Anda perlu bentar, soal miring nih.
ya. Anda perlu menyadari talenta luar biasa ini bahkan ketika Anda mengalami penderitaan di masa lalu. Itu bisa menjadi sumber pemahaman mendalam yang menjadi landasan pencarian Anda yang tak berujung. Jadi landasan di dalam kehidupan yang tidak berujung ini, Ouroboros, Alpha Omega, dalam kebingungan ini saya bisa menjadikan itu menjadi sumber pemahaman yang mendalam yang menjadi landasan pencarian saya sebenarnya, pencarian saya di dunia yang tak berujung ini. Itu artinya, oke. Anda mungkin sering mengalami siklus kebingungan dalam hidup. Of course, saat kita seorang proyektor tuh sebenarnya selalu butuh istirahat, dia energi terbatas dia dibandingkan sama generator yang bisa 8 jam kerja. Dan proyektor ini, saya sebagai orang proyektor biasanya orang proyektor tuh dapat 64 atau 63 ini karena dia tuh sebagai guru pembimbing, pas pampres, bisa jadi pemandu yang baik. Dan kebetulan saya juga solar plexus dari, kalau nggak salah, karena kiri ya itu ya, dia pokoknya perasa lah, empati tinggi tuh orang proyektor tuh. Jadi energinya juga gampang habis, nggak seperti nggak seperti generator proyektor ini. Anda mungkin sering mengalami kebingungan dalam capek itu, moodnya biasanya kan kita butuh istirahat ya, entah tidur siang gitu kan, atau tidur aja 10 menit. Sorry ya gini, bentar lo istirahat. Dan mereka respect itu. Kalau kita nggak respect akan diri sendiri, bagaimana mereka bisa respect sama kita? Kita nggak respect sama diri sendiri, aura kita pun nggak nyampe. Dan seorang proyektor itu memiliki aura yang menusuknya, menyusut, memasuki roh orang, itu bisa lebih tipis daripada tipe human design lain. Dari 5 tipe, jadi ada manifestor tuh Presiden Soeharto, Presiden Soekarno, Ahok, Sandiaga Uno, dia akan marah kalau nggak sesuai jalur dia. Nah kalau saya akan kepahitan, entah miskin, entah getir. Kalau generator tuh frustasi gua gitu kan. Kalau generator tuh banyak, itu tipe pekerja ya. Dia tuh ISO speed yang lu minggir lu miskin, yang datang orang hitam itu yang kesini, yang viral kemarin tuh di kota tua, foto ISO speed. Saya menunjukkan kecepatan artinya. Sorry nih, gue sangat berenergi banget nih. Oke, dan terus turunannya dari generator tuh manifesting generator. Contohnya Agnes Monica, multi talent, dia hadir di sini untuk melakukan banyak hal. Dia, tapi sebenarnya talentnya segitu-gitu aja sih kalau gue lihat ya. Tapi itu udah paling tinggi juga, udah paling hebat. Dan gue juga terinspirasi sama Billy Joe Armstrong, yang orang yang manifesting generator. Manifesting generator ini biasanya instingnya nyala, kalau nggak salah insting itu display di kiri ya. Nah kalau saya di kanan, lambung kalau nggak salah ya. Emotional plexus, solar plexus ya kan. Yesus pun solar plexus, dia energinya dominan, kasih ya kan, gitu kan. Nah jadi keren nih teman-teman, human design ini penggabungan dari ilmu Hindu, cakra itu digabungin, keren sih. Nah jadi jangan pernah Anda capek. Semua orang, bahkan manifesting generator pun gampang over energi gitu ya, over apa sih itu ya, capek lah, udah terlalu over gitu, dia butuh istirahat. Seperti sepupu saya juga, Peder tuh, di channel saya sebelumnya juga ada, kita bikin channel baru, cek Andre Peder ya, cek Andre Peder di channel kami bahas juga. Dia tuh seorang manifesting generator, dia bisa drum, bisa saxophone, bisa gitar, bisa vokal, dia bisa, saya juga bisa sih, cuman butuh belajar karena saya juga punya gerbang repeater ya, skill, gerbang kunci pemrograman skill, kalau nggak salah 16 deh. Dimana saat saya, semua orang kan kalau ngulangin jadi jago ya, kumpul sama orang ini, orang pebisnis jadi jago bisnis, jadi musik, asal diulangin aja terus tuh. Nah itu namanya master repetisi, ada gerbangnya juga. Nah keren ini human design. Saya juga bisa sebenarnya kayak dia, bisa main saxophone, cuma harus belajar repeater. Nah, saya bersyukur juga seorang proyektor punya itu ya. Nah, multi talent tuh kalau yang manifesting generator, cek aja Andre Peder di channelnya YouTube lain ya, di pencarian. Nah, itu channel saya yang baru dengan dia, dan itu seru ya. Kita ngomongin hal ya seputar dia sih. Saya lebih mengayomi dia karena saya juga punya gerbang di mana collecting all story. Jadi saya mengumpulkan semua cerita itu. Saya senang mendengarkan, lebih banyak mendengarkan dan seru-seruan aja sih denger cerita dia. Mewujudkan ide dia, dan saya juga merasa terpenuhi dengan hal itu.
banyak orang yang terberatkan kan, ada beberapa orang yang terberatkan dengan hal itu kan. Cuman saya karena kita punya sama-sama punya gerbang 8 juga, gerbang kontribusi, gerbang 8 tuh jadi otentik ya. Ya seneng aja gitu, nggak ada habis-habisnya, nggak capek, seru aja gitu di gerbang itu. Saya dengerin cerita dia, saya juga siarin dia, saya wujudin ide dia, kalau kesah dia, harapan dia. Jadi saya seneng juga gitu karena membimbing nih, proyektor ini membimbing, ayo kita ini untuk, dan harus diundang. Kalau dia tuh generator, manifest generator tuh hanya merespon tak gitu, ada undangan atau apa, cuma merespon doang, oh iya, oke, no, tidak gitu. Hanya merespon doang. Kesuksesan mereka itu hanya dari merespon. Gampangnya mereka itu tipe human design ini saya agak iri dikit ya, maksudnya gampang banget sih. Kalau undangan kayaknya agak susah, karena kalau proyektor ini harus sebanyak mungkin menunjukkan kepada dunia nih skill saya seperti apa, baru undangan bakal datang. Nanti tinggal saya sortir aja nih, karena saya proyektor tipe kan ada 3, proyektor klasik, mental, sama proyektor saya tipe proyektor energi. Jadi harus bisa memilah. Ini jadi panjang nih, seru banget sih emang ngalor ngidul ya. Emang karena dunia ini tidak ada ujungnya. Challenge solver namanya juga, challenge solver. Oke. Kita pecahin nih satu-satu, kita uraikan nih, pecahkan satu-satu. Anda mungkin sering mengalami siklus kebingungan dalam hidup. Oke. Ya pokoknya jangan capek teman-teman. Siklus kebingungan dalam hidup. Ketika hal-hal tampak tidak sesuai dan kejelasan yang Anda dapatkan tiba-tiba menghilang. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Alih-alih mencoba memahaminya atau memperbaikinya, ini adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari pikiran Anda yang kaku. Ini terlalu kaku ya teman-teman. Oke. Ini kadang saya masih belum terjemahkan, cuma kita baca pelan-pelan ya. Karena saya challenge solver dan saya mempunyai gerbang 3 dan 4, saya harus diulang. Untuk mengerti satu hal itu harus diulang ya. Ini saya kadang masih belum nangkap juga nih. Mana bentar. Anda mungkin sering mengalami siklus kebingungan nih dalam hidup ketika hal-hal tampak tidak sesuai dengan kejelasan yang Anda dapatkan tiba-tiba menghilang. Oke. Oh, berarti ini seperti titipan dari Tuhan ketika kita dapat hadiah, terus tampak tidak sesuai dengan kejelasan yang Anda dapatkan itu tiba-tiba menghilang. Oke, itu berarti titipan dong dari Tuhan. Jadi kita jangan melekat juga. Oke. Mengalami siklus kebingungan bukan ketika hal-hal tampak tidak sesuai dengan kejelasan. Tampak tidak sesuai dengan kejelasan. Ketika hal-hal tampak tidak sesuai dan kejelasan yang Anda dapatkan tiba-tiba menghilang. Oh ya. Seorang, nggak tahu ya, ini nggak memukul rata ya. Orang yang mau generator juga kadang punya gerbang 6364 ini ya. Bukan hanya proyektor ya. Jadi gue punya visi, tiba-tiba malas, tiba-tiba hilang. Karena rasa malas itu karena sebenarnya itu bagus katanya ya, karena ini adalah kesempatan memperbaikinya. Ini adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari pikiran yang kaku. Oke. Kadang-kala mungkin ya visi yang bagus itu sebenarnya karena kita malas itu harus kita lakuin kan. Kayak saya buat video ini kan sekarang kan, saya lakuin video ini sekarang, tapi ketika kita menunda, procrastinate, terus kita simpan terus visinya. Nah kita harus sebenarnya itu kita harus ini bebasin dari diri kita sendiri dan pikiran yang itu, atau juga dari pikiran. Jadi itu sebenarnya idenya udah basi, jangan disimpan terus guys. Itu yang gue tangkap ya, saya tangkap ya. Terus pikiran juga gitu. Kebetulan badan saya juga ada gerbang apa gitu ya, saya baca ketika kita lagi tegang, marah, itu sebenarnya kalau marah kita udah salah, udah pasti kalah. Kalau kita udah di situ, di keadaan situ, kita bisa recovering, kita bisa recover itself gitu. Jadi recovering itself, memperbaiki tubuhnya sendiri, menyembuhkan tubuhnya sendiri. Secara ilmu juga dari Ronald Frank, kredit ke dia. Emosi yang kita alami, semua emosi marah, senang, sedih, semua hanya berjalan 15 menit doang ya. Nah, ini referensi saya kasih karena saya adalah challenge solver dan projector ya. Mengayomi kalian, mana tahu kalian ini bisa menyembuhkan diri saya. Jadi apapun emosinya, marah, sedih, apa akan berlalu 15 menit. Intensnya itu 15 menit. Oke. Nah, itu kita harus lepaskan tuh yang pikiran-pikiran itu tuh, karena semua itu akan berlalu gitu.
dan itu sebenarnya untuk kebebasan kita sih ya. Jadi lepas dari pikiran kaku ya, seperti itu kita perlu sadari itu aja, jangan harus melakukan nggak perlu, karena akan berlalu begitu aja. Jadi jangan dicengkram gitu pikiran. Ini adalah saat dimana potensi kreativitas terbesar Anda akan muncul. Nah, ketika kalian melakukan hal itu, kreativitas itu yang terbesar akan muncul. Ya, potensi kreativitas terbesar akan muncul. Potensi kreativitas terbesar Anda akan muncul. Lanjut. Ini adalah saat di mana potensi kreativitas terbesar Anda akan muncul. Hanya dengan menghargainya tanpa mencoba mengendalikan. Nah, Kesehatan Anda nggak perlu dikendalikan, hanya hargai aja, hargai keberadaannya ada gitu. Feeling ini ada, feeling buruk ini ada, feeling senang ini ada, ya udah hargai aja, ada, bahwa dia itu ada. Tapi kalian harus tahu ada dan nanti akan tiada gitu. Ntar ada lagi, gitu aja, seru. Anda sangat tergantung pada Kesehatan. kemampuan Anda untuk melepas Kesehatannya nih, kesehatan Anda itu sangat tergantung pada kemampuan Anda untuk melepaskan kebutuhan pikiran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi ini juga obat buat saya nih, makanya saya kan challenge solver, merasa pengen nakukin semua pertanyaan yang ada di bumi. Ternyata enggak. Kita perlu sadari ini, kesehatan ini sehat. Kalau saya hadepin semua, ayo pertanyaan apa, debat sini, debat ini, debat itu, Islam ya, Kristen yang begini, debat ini. Sebenarnya saya udah tahu semua, cuman capek untuk itu semua. Sebenarnya tujuan hidup tuh apa kalau kita cuma buat ngurusin itu, ya kan? Jadi saya perlu, kesehatan saya sangat tergantung pada kemampuan saya untuk melepaskan kebutuhan pikiran. Kan kebutuhan saya kan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kayaknya bisa nyelesain ini, memecahkan ini, nggak perlu terlalu banyak gitu. Makanya saya jadi sehat kalau ngelakuin itu. Nah, talentanya nih, talenta tersembunyi. melepaskan kebutuhan pikiran untuk menyelesaikan segala sesuatu. Talenta tersembunyi Anda adalah kemampuan untuk melihat hal-hal yang sulit dipahami oleh orang lain. Meskipun ini Selama ini di video ini saya ngomong kompleks ya. Orang-orang nggak ngerti, bahkan ada yang terinspirasi. Ngomong apa sih? Keren banget. Ada yang juga yang bilang, jenis juga anak ini. Terus ada juga yang bilang, apaan sih ini terlalu kompleks, terlalu ribet, terlalu panjang, bertele-tele. Nah, itulah karena saya bisa mampu melihat apa yang orang lain gak bisa lihat, yang orang sulit pahami, tapi saya bisa lihat itu dan bisa menguraikannya loh satu-satu loh. Itulah saya. sering mengorbankan kedamaian batin Anda. Tuh. Anda bisa menjadi Dan saya pun sebenarnya ini pengen tidur, pengen damai. Tapi saya mengorbankan batin saya untuk bikin video ini. Seperti itulah orang yang punya gerbang 63 dan kunci pemrograman 64. Sebenarnya talenta saya itu, cuman kebalikannya, harus seimbang juga. Tapi saya kerap senang aja gitu, mengorbankan batin, kedamaian saya, kehidupan saya untuk menjelaskan ini kepada dunia gitu. Bahkan banyak orang, saya hanya tersenyum di luar, tapi sebenarnya dalamnya hancur, dalamnya capek banget. Tapi itulah hidup, mungkin dia punya gerbang ini juga. Oke, lanjut. menjadi orang yang sangat tenang ketika Anda belajar mengendalikan pikiran Anda. Alih-alih merasa stres dan mencoba memecahkan kebingungan, cobalah bersantai dalam hati dan bersabar menunggu. Nah, saya juga harus sabar menunggu. Jadi ya untuk kalau lagi stres, merasa ingin memecahkan kebingungan, ya udah santai aja. Ntar jawaban akan muncul, karena seorang proyektor ini dikaruniai, dia diem aja udah tahu, udah bisa pecahin sendiri. Salah satunya Reza Arab juga tuh. Itu lihat si Reza Arab dari orang miskin yang nggak biasa aja, penjaga warnet jadi BG, sekarang bergenius. Dan dia toko YouTuber paling dikenal. Eric Colim juga tuh, yang dulu toxic sekarang udah punya cewek, sekarang udah jadi damai ya kan, udah santai hidupnya, udah easy going. Keren tuh orang-orang proyektor tuh. Ya. Dia bisa aja pecahin masalah apapun dan buat dia sendiri momentum juga. Dan dia juga bisa sukses tuh karena dia punya gerbang ini, momentum builder. Jadi dia punya momen datang, begitu momen datang, kesempatan dia udah siap. Di saat kesempatan bertemu dengan kemampuan yang dia sudah siap bertemu, itulah yang dinamakan kesuksesan. Momentum builder. Ini bisa menjadi masa yang sangat menenangkan jika Anda mengizinkannya. Pikiran Anda cenderung menyelesaikan masalah dengan cara yang abstrak, yang berarti masalah abstrak nih. Pikiran gue tuh bisa memecahkan masalah dengan hal abstrak yang nggak formal banget. Tapi sebenarnya kita proyektor butuh pengakuan juga, makanya
itu terserah orang, dunia juga kadang dunia ada yang milih memakai kita, ada yang milih nggak pakai kita, ya terserah. Tapi kenyataannya proyektor dibutuhkan banget. Sampai sekarang presiden jadi adalah seorang proyektor gitu kan, presiden kita saat ini kan. Terus Reza Arab juga dia seorang yang keren gitu, dan caranya nggak formal, abstrak seperti yang dijelasin tadi. Yang penting kita seorang proyektor mengizinkan ketenangan itu. Udahlah stop. Makanya ini target saya nih, ini 40 menit, 20 menit lagi ke depan saya selesai video. Dan terima kasih banget ya buat teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Saya harus menghargai juga dan mengizinkan kedamaian itu ya akan datang dengan istirahat. Karena Byron Frank juga bilang intens gitu kita bikin anak gitu kan. Kita kalau begitu kapan enaknya, kita harus lepas. Begitu keluar, cot, hilang, udah kita jadi healing itself, sembuh. Di situ malah kenikmatannya luar biasa. Jadi saya mau intens nih untuk 20 menit ke depan. Oke, kita lanjut lagi. Dan saya akan istirahat. Masalah tersebut akan teratasi dengan sendirinya. Mungkin saat Anda tidur, dan ketika Anda bangun, tekanan itu menghilang dan segala sesuatunya menjadi jelas. Nah, jadi pada saat saya tidur, pada saat saya overwhelming, itu semua masalah terselesaikan, stres, tensi turun, dan kedamaian akan saya terima. Saya memunculkan kedamaian itu sendiri dan teratasi gitu. Jadi saya akan segar tuh ketika bangun tidur tuh, tekanan itu menghilang dan segala sesuatunya menjadi jelas. Jadi jelas semua. Jadi saya tuh harus meresonansikan diri saya di tengah gitu. Jadi jangan terlalu capek juga, overwhelming, stres. Hanya dengan mengizinkan saja. Makanya benar banget ini Human Design Gerbang 64 penjelasan ini. Jelas. Dengan bersabar dalam proses ini, Anda akan menghindari banyak stres yang tidak perlu. Tujuan hidup, tujuan Anda adalah untuk mencerahkan kehidupan orang lain. Oke. Tujuan saya untuk mencerahkan orang lain karena kebingungan. Ketika kita melampaui kebingungan, si Thomas ini dari topik yang pertama tadi, kita akan tercerahkan dan mencerahkan orang lain juga. Itulah memang basis dari hukum alamnya seorang kebingungan. Yang akan tercerahkan pasti mencerahkan orang lain. Dan saya juga hanya mengizinkan aja tuh harus kedamaian itu datang, dan saya akan bersabar dalam banyak proses dan menghindari banyak stres yang nggak perlu. Jadi makanya saya bisa memilah-milah nih sebagai, kalau proyektor mental mah gampang, dia tertata. Kalau yang energi tuh kan banyak energi, jadi dia masih belum bisa filter. Sekarang kan udah udah tertata, udah terbiasa gitu, udah terprogram nih sayanya nih. Jadi saya harus bisa juga sebagai ini buat proyektor energi. Kalian harus cek juga nih, kalian ini proyektor energi ya. Ciri-ciri proyektor energi lihat di Instagramnya Human Design, cari postingan di mana salah satu solar plexusnya nyala, insting apa root, kuda-kuda yang paling bawah nyala, kepala nyala, asna nyala, di center nyala, ini nyala. Jadi dia atas bawah nyala. Nah, kalau yang proyektor mental tuh nyala asna atas sampai kepala, atas tuh nyala pokoknya, yang bawahnya redup. Makanya dia bisa menerima pengaruh dari orang lain tuh, bisa dipengaruhi. Saya juga insting saya bisa dipengaruhi tuh. Sakral di saya juga nggak nyala, makanya saya mungkin terombang-ambing juga dengan orang bilang kerja keras, keputusan yang diambil harus kerja keras. Ternyata belum tentu cocok sama saya juga gitu. 50-50 karena itu masih ngawang-ngawang, karena energinya di situ nggak stabil. Itu yang saya pelajari di Human Design ya. Salah satu penjelasan kenapa nggak nyala sebuah center kan. Udah, jadi tujuan adalah untuk mencerahkan orang lain. Jadi saya juga harus menghindari tekanan stres yang tidak perlu. Banyak kan orang yang cari-cari stres kan, makanya hidup stres mulu. Ya seperti saya kemarin. Oke, dan ini saya merasa berenergi ya. Saya tidak stres ya bikin video ini teman-teman. Saya bahkan berenergi banget. Apapun yang Anda lakukan dalam hidup ini itu menjadi tugas pendukung. Tujuan utama kita pada akhirnya adalah untuk membangkitkan kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya. Inilah diri saya sebenarnya teman-teman. Suka berbagi. Pun yang Anda lakukan dalam masalah hidup ini, itu hanya menjadi tugas pendukung. Tujuan utama kita pada akhirnya adalah untuk membangkitkan kesadaran tentang siapa diri kita sebenarnya. Inilah tujuan tertinggi Anda, yaitu untuk membangkitkan kesadaran yang sama dalam diri orang lain. Nah, dengan saya begini kan saya juga bisa jadi YouTuber hebat, entah saya punya pengikut dan jadi mereka jadi pendukung saya gitu. Inilah mungkin hadiahnya, walaupun itu mungkin bonus ya. Nah,
itu tuh pastilah. Dan untuk membangkitkan dalam diri orang lain seperti Anda melakukannya dengan berbagai cara. Lompat-lompat nih. Inilah tujuan tertinggi Anda, yaitu untuk membangkitkan kesadaran yang dalam diri orang lain. Ya, cermin, oke. Emang begitu. Dapat melakukannya dengan berbagai cara. Tidak peduli bagaimana situasi hidup Anda. Yang paling penting adalah bagaimana hidup Anda bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Nah, ini salahnya saya. Saya terlihat selalu kekurangan. Jadi kapan kontennya? Kapan nunjukin kepada dunianya saya punya skill ini? Karena sih mempunyai mindset yang salah waktu itu dahulu. Lu nggak bisa mulai dari hal miskin. Karena lu terlalu miskin, tinggal di kosan, terpencil, buat makannya susah. Mendingan lu kerja. Ngapain sih lu berekspresi diri? Gak usah lah lu gini. Itu yang salahnya. Makanya saya selalu nggak sampai ke tujuan saya, bingung mau sampai kapan. Nah itulah makanya saya membagikan sumber inspirasi saya kepada orang lain, karena hidup saya sebenarnya untuk orang lain nih. Projektor tuh hidupnya untuk orang lain sebenarnya. Sedihnya gitu, emang dia seperti bukan martir ya, tapi emang berkorban kepada dia, suka memandu. Lanjut. Talenta tersembunyi Anda adalah imajinasi. Dan inilah mengapa Anda ada di sini. Dimanapun orang terjebak dalam rutinitas yang monoton, Anda dapat membantu mereka membebaskan diri dari belenggu tersebut. Anda adalah salah satu pemimpi besar dunia ini. Biarkan imajinasi Anda mengejutkan diri sendiri dan juga orang lain. Ketika Anda meninggalkan dunia ini, Anda akan meninggalkan impian Anda sebagai warisan yang bersinar di wajah mereka yang Anda tinggalkan. Oke, habis. Ntar kita denger 63 juga ya, dipercepat ya. Thomas mewarisi toko yang ragu, kebingungan. Sebenarnya kebingungan ini 64 ya, gerbang 64 ya. Nah, ragu ini sebenarnya gerbang 63. Gerbang 63 ntar kita lihat ya, karena itu ada hubungannya gerbang 63 ya. Kalau nggak kelihatan kalian zoom aja di pinch itu di zoom. Layar saya di zoom aja ya. Jadi Thomas mewariskan toko sebagai orang yang kebingungan dan ragu. Jadi orang yang punya 64 udah pasti punya 63 nih. Obatnya 63. Orang yang punya 63 obatnya 64. Saya punya 63 nih, saya ragu orangnya. Tapi ragu ini akan diselamatkan dengan imajinasi. Ini yang sisi kelam. Ragu itu sisi kelam. Kebingungan sisi kelam. Nah, talentanya apa? Kita harus ke talenta. Talentanya imajinasi. Nah, untuk jelas talentanya 63 apa? Ini kan kebingungan kaitannya sama talenta, imajinasi. Ya. Talentanya 63 itu apa? Talentanya 63 kita cek di atas ya. Kita dengar. Ini terakhir video untuk 2 jam untuk 1 jam full. 10 menit lagi ya, 12 menit lagi teman-teman ya. Bentar ya. Nah, ini Gate 63, nama asli untuk gerbang 63 adalah Human Design gerbang keraguan. Namun kita menyebutnya sebagai sang penanya, terlalu banyak nanya gitu. TE63, Ini terlalu nama asli untuk gerbang 63 HUM. Ini biasanya sangat risih orang ya kalau banyak nanya ya, saya sering gitu ya. Karena saya dulu belum sadar ya. Harusnya seperlunya aja. HUMAN Design adalah Tapi dia gerbang keraguan. Namun kita penanya yang andal, oke ya, nama asli gerbang 63 adalah gerbang keraguan. Nah, ini gerbang keraguan nih. 63. Oke. Akan menyebutnya sebagai sang penanya karena potensi kreatifnya mampu menggunakan keraguan untuk menanyakan pertanyaan yang lebih besar dan terhubung dengan kemungkinan yang lebih besar. Tentang gerbang 63 HUMA. Oke, saya nanya sama dalam diri saya sendiri. Saya dapat jawaban kan dari tanya itu kan. Bisa menghubungkan titik ke titik lain gitu. Tentang lain, walaupun itu terlalu mungkin berlebihan dan banyak too much informasi, tapi itu kalau bagi orang yang challenge solver tuh mereka sangat menikmati video saya tuh, pencarian kebenaran tuh, atau yang gerbang 61 tuh. HUMAN Design, Jinkis 63 nama arketipe, sang penanya potensi, menggunakan keraguan sebagai pintu gerbang ke dalam kemungkinan kata kunci, keraguan. Pembedaan, pola. Jadi semua dunia ini kan probabilities gitu. Jadi dengan kehadiran orang yang punya gerbang 63 ini, dia sebagai yang punya jawaban itu, kan semua kemungkinan bingung.
cara untuk salah satunya ya rekrut orang yang punya 63. Jadi dengan punya gerbang 63, sang keraguan, sang penanya, nanti itu penanya handal di dunia penanya paling handal di dunia tuh gerbang 63 nih, ragu nih. Jadi dari ragu memunculkan pertanyaan memunculkan jawaban yang selama ini nggak pernah orang pentingkan gitu, padahal penting. Orang nanya gimana ya supaya cepet ya, gimana ya supaya ada lahirlah Gojek, supaya ada transportasi yang bisa antar makanan. Dan gue juga nanya gini, gimana ya supaya orang selamat ketika pesawat meledak di atas udara ya, sorry ya ini. Dan ternyata tercipta kapsul kan, kapsul. Jawabannya kapsul yang parasut itu lepas, nih gitu. Yang kasihan pilotnya jeder gitu. Cuman ya jadi martir pilotnya, kasihan. Jadi dari nanya ragu itu, salahnya si Thomas, dia nanya doang, ragu doang nih, dia nggak pakai gerbang imajinasinya dia. Nah jadi salah di situ teman-teman, harus kolaborasi. Makanya semua itu negara kolaborasi jadi sesuatu, tapi jangan kolaborasi utang ya, nambah utang. nggak apa-apa ya, itu politik lah, supaya sumber daya teritori. Udah lanjut itu terlalu bahaya. Oke. Jadi dengan ini kita sang penanya ya, potensi Arketipe, sang penanya potensi, menggunakan keraguan sebagai pintu gerbang ke dalam kemungkinan kata kunci keraguan. Pembedaan, pola, menemukan potensi, nama asli, gerbang keraguan, nama di matriks desain manusia, gerbang skeptis definisi human design gerbang 63, dalam spiral kehidupan. Semua akhir adalah awal. Tema utama, bekerja melalui... Semua akhir adalah awal. Nah ini, makanya dari mungkin ini definisinya saya masih samar-samar. Mungkin kalau dulu dari awal udah mindset begini, ya lu jadi akan begini. Kalau lu maksudnya kalau sebuah perpisahan sama teman, akhirnya begitu, ya udah lu jadi begitu. Panjang banget nih nanti videonya, jadi nggak bisa habis. Saya juga punya gerbang di mana 7 tahun, siklus 7 tahun saya gitu. Setiap karir yang saya bangun, ntar orangnya baru lagi. Ada juga, ada hubungan juga sama ini. Dan pokoknya dengan ragu itu kita bisa dapat jawaban nih, punya pembeda apa pola gitu ya. Nah kita ini lagi ya, di dalam spiral kehidupan ya. Jadi nama matrik ini skeptis, ini gerbang ragu. Terlalu skeptis juga bahaya teman-teman. Terlalu skeptis itu nggak bikin kita kemana-mana, nggak bikin kita sukses, nggak bikin kita menjadi belajar banyak dari orang lain. Terlalu sombong, menutup diri, indoktrinasi gitu kan. Skeptis, tapi skeptis yang dengan dosis. Ada juga di gerbang manat ya. Oh iya, ini gerbang 63 itu namanya skeptical to those with healthy. Jadi mempunyai skeptis yang sehat sebenarnya. Tapi ini kadarnya si Thomas ini kadarnya banyak gitu. Sebenarnya sih dengan namanya aja udah jelas gitu. Ini punya kadar skeptis yang meragukan sesuatu, tapi dengan masih sehat gitu. Masih kadar sehat untuk meragukan segala sesuatu gitu. Jadi jangan berlebihan. Skeptis nih. Orang yang ini yang punya 63 harus jangan sebanyak skeptis ya. Melalui keraguan untuk memberikan makna pada pola dan juga sekaligus menemukan pola baru. Tema untuk bekerja kehidupan. Ya. Semua akhir adalah awal. Tema utama, bekerja melalui keraguan untuk memberikan makna pada pola dan juga sekaligus menemukan pola baru. Bakat penunjang, skeptis dan evaluator, saya memiliki kemampuan alami untuk bersikap skeptis dan bersedia untuk mengevaluasi ulang fakta yang meragukan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi kayaknya debat juga suka debat juga nih orang kayak punya gerbang 63. Ada mungkin ya, ada apalagi mengkritisi agama lain gitu kan, itu juga salah satunya kecenderungannya. Kadang gue juga gitu, cuman nggak damai, jadinya nggak damai. Tapi kadang dia juga siap juga, bagusnya gini, dia siap untuk mengkritisi dirinya sendiri dengan bukti-bukti yang ada, atau mengkritisi orang lain dengan bukti eviden yang ada. Dan itu jago banget. Ini orang yang punya 63 ini cocok banget nih jadi pengacara, jadi hukum, jadi advokat, jadi LBH, jadi ya pembimbing lah gitu-gitu ya. Terus yang kalau awal adalah akhir, semua awal adalah akhir itu sebenarnya kata yang mana alpha omega sih kayaknya ya. Sebenarnya nggak ada ujungnya sebenarnya. Jadi lu udah berakhir, ya udah ntar balik lagi ke awal. Jadi kayak gitu tuh artinya mungkin. CD, kebenaran talenta pertanyaan. Sisi kelam, keraguan. Jadi orang yang punya 63 itu kebenarannya kuat gitu, CD. Jadi saat dia bersemangat, dia punya kebenaran dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini gerbang budak juga sih, kayak gerbang 23 aktivis
gerbang kalau nggak salah 23, 8 sama adalah ada 3 tuh di Human Design Indonesia Instagram, lihat aja. Sisi kelamnya keraguan nih ya. Sebenarnya jangan berlebihan aja sih yang penting mah. Mitra pemrograman, kunci Gen 64, kunci Gen 63 dalam Oke, konteks teman-teman nih mengejar pencapaian kan kebenaran udah sebagai- mau sejam nih, kita dengerin semua ya, kita simak ya, udah mau terakhir nih ya. Kita simak nanti mungkin gue simpulin ya banyak ya. Kita denger sampai habis. Sebagai tujuan Gerbang utama, 63. talenta pertanyaan menjadi kunci untuk menjelajahi dan memahami kebenaran. Sementara sisi kelam keraguan menunjukkan potensi tantangan dalam mengatasi ketidakpastian atau keraguan. Untuk mencapai tingkat kebenaran yang lebih tinggi melalui eksplorasi dan ketegasan dalam pencarian kebenaran. Branding, Anda adalah salah satu penanya hebat di dunia ini. Segala sesuatu dalam hidup Anda dimulai dengan pertanyaan. Dan jalan hidup Anda dibentuk oleh pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, penting untuk diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang lain. Jika Anda berharap menemukan kedamaian melalui jawaban, Anda mungkin akan merasa cemas. Karena setiap jawaban seringkali mengarah pada pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan ini ada agar Anda dapat menemukan jawaban yang bermanfaat bagi orang lain. Melalui pelayanan kepada orang lainlah Anda akan menemukan kepuasan yang Anda cari. Pikiran Anda yang logis adalah aset besar, tetapi jika tidak disalurkan dengan baik, bisa menjadi beban dalam hidup Anda. Pastikan bahwa Anda memiliki penyaluran yang berkelanjutan dan sehat untuk talenta ini agar tidak mengganggu kehidupan pribadi Anda. Strategi dan tantangan, pikiran logis Anda bisa menjadi tantangan jika tidak menemukan cara yang tepat untuk mengekspresikannya. Meskipun Anda cenderung berorientasi pada otak kanan yang kreatif, Anda tetap memiliki talenta otak kiri yang logis. Anda harus berhati-hati agar logika tidak menguasai diri Anda sepenuhnya. Cara terbaik adalah mempercayai imajinasi Anda dan membiarkannya berinteraksi dengan struktur logis yang Anda miliki. Kebutuhan akan batasan dalam pekerjaan inilah yang akan memungkinkan imajinasi Anda berkembang lebih jauh. Anda adalah kombinasi unik antara logika dan imajinasi, yang bisa menyampaikan semangat Anda ke dunia dengan cara yang khas. Sepanjang hidup Anda mungkin akan diwarnai dengan keraguan tentang diri sendiri, tentang tujuan Anda dan tentang bagaimana orang lain memahami Anda. Keraguan ini adalah hal yang normal. Jika Anda dapat melepaskannya, Anda akan merasa lebih santai dan lebih yakin dari sebelumnya. Kesehatan, Anda adalah seseorang yang sangat visual, dan kebutuhan Anda untuk hidup di lingkungan visual yang tepat sangat penting bagi kesehatan Anda. Warna, bentuk dan pola memainkan peran penting dalam menenangkan pikiran Anda dan membuat Anda merasa nyaman dalam hidup. Anda juga memerlukan aktivitas yang memungkinkan Anda untuk menyempurnakan kecerdasan Anda melalui pengulangan. Tubuh Anda akan berfungsi secara optimal ketika Anda bekerja dalam kondisi yang terkonsentrasi, diikuti dengan istirahat yang cukup. Hal ini juga berlaku untuk mata Anda, yang sangat sensitif terhadap cahaya dan pola. Jika mata Anda terasa lelah, mungkin itu adalah tanda bahwa Anda sedang mengalami kelelahan fisik. Selain itu, Anda mungkin membutuhkan lebih banyak stimulasi intelektual dalam hidup daripada orang lain. Karena Anda memiliki kebutuhan fisik untuk mempelajari hal-hal baru. Akumulasi pengetahuan ini memiliki satu tujuan, yaitu untuk menginspirasi orang lain suatu hari nanti. Tujuan hidup, tujuan Anda di dunia ini adalah mempertanyakan segala sesuatu dan tetap terbuka sepenuhnya. Hidup Anda adalah perjalanan penyelidikan terhadap kehidupan itu sendiri. Anda mungkin akan mempelajari banyak hal selama hidup, tetapi bukan itu alasan utama mengapa Anda ada di sini. Anda di sini untuk menginspirasi orang lain agar tetap terbuka seperti Anda. Ketika Anda melihat dogma atau opini yang kaku, peran Anda adalah mengekspos kekurangan dari pandangan tersebut. Anda bukan di sini untuk menawarkan solusi, tetapi untuk mengungkapkan keraguan dan ketakutan yang ada pada orang lain, sehingga mereka dapat menemukan jalannya sendiri. Terkadang, Anda mungkin meragukan apakah hidup Anda benar-benar berharga. Jawabannya selalu iya, karena Anda dapat melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Anda memiliki kemampuan untuk membentuk pendapat yang benar-benar terstruktur. Dengan pikiran yang terbuka, Anda akan menemukan talenta terbesar Anda, yaitu bagaimana menjalani hidup dengan lebih ringan daripada orang-orang di sekitar Anda. Dan itulah yang akan membuat Anda dikenang. Get 64. Habis teman-teman, hidup saya hanya untuk orang lain teman-teman satu ya. Terus saya juga mempunyai kebutuhan informasi yang lebih banyak banget ya teman-teman. Teman-teman bisa interpretasikannya lah ya. Saya butuh lingkungan visual, terus juga saya butuh banyak istirahat karena untuk saya butuh simulasi intelektual supaya nggak kelelahan, kombinasi unik. Juga saya punya logika dan penggabungan yang logika dan imajinasi yang bagus ya kan. Jadi banyak banget nih teman-teman, keren nih teman-teman. Kalau kalian mau penasaran, lihat di Human Design Indonesia di gerbang dan kunci ya teman-teman. Jadi ini semua pertanyaan yang ada di video ini sebenarnya untuk orang lain teman-teman. Dengan begitu hidup saya akan lebih penuh teman-teman. Dan saya adalah penanya yang hebat juga, makanya ini adalah potensi tentang Gate 64 dan Gate 63. Oke, sang penanya. Oke, di sini talentanya.
Oke, tentang apa nih? Pertanyaan nih, ya, talenta pertanyaan. Ini 64 talenta imajinasi, 63 talenta pertanyaan. Ini ntar saya tulis ya. Pertanyaan. Bye teman-teman, subscribe, jangan lupa istirahat. Gue Andrian Rambe, tapi Andre aja.